dari device-nya masing-masing menuju ke line of down untuk mengeksekusi match point bagi keduanya. Dan kalau ngelihat dari Renejai, nah ini dia yang bakal coba untuk mencoba menguasai terlebih dahulu area rivernya. Sementara Yue sudah mulai membantu pergerakan dari Demon Knight untuk mengeksekusi satu buah purple ball. Iya, pasti untuk membantu mencari stack juga ya dari Hesilinnya agar lebih bisa maksimal lagi dari pengumpulan stack demi stack Hesilian. Dan Renejai yang membuka vision ke arah lava golem tadi juga mulai terekspos dan berdamage seperti di sini. Widi dengan Soul Bloom juga sangat-sangat membuat Renejai kesakitan ya. Setengah HP udah mulai hilang dan ya Widi pun masih coba untuk ngasih pokingan sebanyak-banyaknya. YSKL dari awal-awal memang udah tahu sendiri jarak dari Cecilian itu akan sangat menguntungkan tentunya untuk adu damage dengan Vexana di bagian tengah. Tapi Iron Chicken untuk kali ini harus bermain jangan jauh lebih aman nih. Dan buktinya di bawah Vitality sama bawah Tenacity. 4 Tenacity loh buat Aurora loh. Main super defensif juga ya berarti. Iya. Dengan firmness juga dari Domain Kite-nya. Begitupun dari Vitality yang dibawakan sama Iron Chiki. Jadi Goldlaner ya sama-sama akan menjaga dirinya secara mandiri karena ngelihat dari gameplay keduanya belum ada yang pengen berotasi ke arah gold lane ya. Iya. Hampir aja ada skill lizard yang diambil oleh Liquid ID. Dan sekarang memang rotasi lebih berpusat ke arah bagian atas ya. Sehingga itu menjadi tanda juga yang cukup aman untuk Liquid ID. Terutama Iron Chiki di bagian bawah. Karena keberadaan dari Hayabusa baru saja kita saksikan ada Shadow Shuriken dari dalam semak-semak di river atas. Dan turtle yang pertama akan hadir 10 detik lagi, tapi Iron Chiki bermain jauh lebih aman. Dan Spear of Alpha, karena Renejai seperti harus men-trigger flicker untuk bisa escape, tapi enggak, ternyata masih aman. Tapi kerjaan dari Widi, dan untungnya masih bisa selamat untuk Renejai. Itu flicker tepat waktu ya, karena kalau nggak flicker itu bakal kena Soul Bloom-nya juga. Dan tanpa adanya sosok dari Renejai dan tanpa adanya flicker, ini ngebuat dari tim Liquid ID akan semakin leluasa dan pede untuk langsung secure menuju ke arah turtle yang pertama, menjadi awal yang baik untuk tim Liquid ID. Dan terlihat bagaimana kali ini Fabian yang cukup nyaman dan lebih hati-hati ya kalau kita lihat ya sejauh ini dari keduanya. Karena Fabian juga nggak langsung komit ke arah purple buff ya. Oke, di bagian tengah Iron Chiki udah mulai join in. Dan memang ada Domeng ya yang ikut mirroring pergerakan dari Iron Chiki untuk mendapatkan last hit dari minion-minion yang muncul di bagian tengah. Renejai yang belum mendapatkan level 4 langsung di commit dengan Spear of Alpha. Ingat, Renejai belum aktif lagi flickernya. Jadi harus sudah mulai aware juga, jangan sampai ada Sking Eagle yang cukup berbahaya nih ke arah Renejai. Ketahan loh dia di level 3 ya. Iya. Jadi agak susah untuk kalau misalkan dia kena tabrak untuk ngasih counter initiate-nya agak berat. Sehingga ya memilih untuk recall dulu, mundur dulu. Bahkan kalau ngeliat dari Alpha yang farmingnya cepet, ini dibantu lagi dengan Matilda akan semakin jauh lagi untuk bisa dapetin keunggulan. Dan sementara Aran bakal coba untuk men-zoning out pergerakan dari Edward dan juga Demon Kite di arah belakang. Yue free hit lagi dengan adanya Bad Fist, tapi disengage yang dipilih oleh tim Liquid ID. The Wave the Dragon yang ternyata berhasil untuk digagalkan, belum sempat dikeluarkan juga dengan adanya pembuyaran area dari Eternal's Guard. Iya, itu tadi sempat ada animasinya ya, udah ungu-ungu keluar dari skin. Iya kan, udah kayak tadi kedengeran suaranya iya, juga udah kan. Udah ada ungu-ungunya keluar, tapi ternyata belum. Gak jadi ya? Iya, nggak jadi ke-trigger. Kena tiban duluan sama Eternal's Guard. Tapi ada technical issue yang terjadi seperti dari Liquid ID nih, ada permintaan pause terlebih dahulu, teman-teman semuanya harus bersabar. Dari tim Liquid, oh iya itu lagi restart handphone. Iya, kemungkinan iya lagi restart handphone ya harusnya ya. Tapi ini intens banget ya di awal-awal game tadi. Karena memang Turtle oke lah bisa dipegang oleh Liquid karena mereka kan bawa fighter jungle ya, jauh lebih aman dibandingkan dengan Hayabusa yang bisa kontes di area Turtle yang pertama tadi terutama. Tapi belum ada juga keuntungan dari Liquid ID yang mereka bisa dapatkan maksimal sih. Iya, itu kayaknya device-nya Fabian ya yang agak sedikit sedang bermasalah. Lupa di charge kayaknya. Lupa di charge. Tapi nggak mungkin dong kalau lupa di charge. Itu dia nggak nge-charge. Kayaknya emang kepencet kayaknya. Kepencet kayaknya. Keriset kayaknya. Keriset ya. Oke. Dan Aurora yang lagi coba untuk ya sedikit meredam dulu ya hype-nya juga. Sedang berdiskusi juga. Sabar dulu teman-teman. Karena ini lagi tren positif nih, early game-nya menang nih kita. Iya, tapi ya lagi-lagi ya Fabian selalu itu bisa. Itu ngapain pada tutup ya? Hah? Tutup hidung ada yang kentut ya? Kenapa tiga-tiganya? Kayaknya deh. Kenapa tiga-tiganya? Ya ampun. Ini ada aroma-aroma apa nih? Kayaknya si Demon Kite deh nih terdakwa. Lucu banget, soalnya tiga-tiganya barengan ya. Iya. Terdakwa kayaknya dia sih. Kemungkinan ya. Atau kadang-kadang yang nutup
Iya kan? Kayaknya kamu lebih tahu deh. Wak. Iya bener, kayak, Lebih tahu ya. kayak yang nutup itu kayak kamu ya biar gak disalahin duluan Iya, gitu ini loh. siapa deh? Langsung kan nyari yang salah kan. Tapi ya game ketiga ini game yang masih 50-50 sih. Lagi-lagi kalau bicara late game ya pasti lebih aman Sicilian ya untuk bermain high groundnya, karena dari Liquid tadi juga nggak ada yang Tapi bisa instan masuk ke dalam. Gak akan dikasih sih late game Nggak kayak akan tadi dikasih sih. harusnya. Gak akan ya, harusnya kayak bahaya banget nih. Mm-mm. Apalagi dalam keadaannya kan early game udah dipegang. Iya. Harusnya itu dikontrol, jaga lagi hype-nya. Jangan sampai nantinya ada blunder yang bisa dimanfaatkan. Tapi lagi restart dulu handphonenya, sabar. Device dari Fabian yang sedikit ada technical. Ya. Kelihatan ya. Nah, pause-pause tuh biasanya kenapa sih Kak? Nah, entahlah itu kadang device, kadang jaringan. Kadang ada hal-hal yang nggak keduga juga sih kan. Betul. Kalau udah diduga kan pasti nggak akan terjadi gitu. Makanya. Makanya ini pasti hal-hal yang di luar kendali juga. Dan oke, ini masih di match ketiga ya teman-teman ya. Mungkin yang baru join game yang ketiga, dimana poin sementara kan bisa lihat di sebelah kanan layar. Satu sama untuk kedua tim, dan ini adalah game penentu untuk siapa tim pertama dari Last Chance Qualifier yang berhasil lanjut ke Challenge Finals. Satu langkah lebih dekat lah ya. Iya. Masih udah siap-siap packing nih nanti nih. Ntar lagi. Ya kan ke Johor. Iya. Wah, balik lagi dong ke Malaysia nih. Iya nih, ini juga Aurora kalau Dua-duanya. sampai menang balik lagi ke Malaysia kan. Iya, tapi kan mungkin mereka kemarin explore-nya Kuala Lumpur kan. Betul. Sekarang explore Johor. Seenggaknya ya ada spend waktu lagi di Malaysia nih buat semua tim pastinya yang udah lolos ke Ntar Challenge Finals. ini bikin story captionnya glad to be back. Asik. Udah Biasanya gitu udah kan. kebayang ya. Glad to be back, asik. Hey kakak, here we go again. Biasanya ke situ. Storynya dari ini kamar hotel biasanya kan. Oke, kalau nggak story-nya makan nasi kandar lagi ya. Widih. Selalu ya biasanya ya kalau Iya, ke atau nasi situ ya. lemak ya kan. Nasi lemak ya. Lemak, nasi kandar. Oke. Dan ya teman-teman mungkin yang masih bertanya, buat kapan bang challenge finalsnya bang? Nanti di bulan Februari. Tepatnya pas Valentine ya berarti oleh? Iya, tanggal 14. Tanggal 14 ya? Tanggal 14 Februari nanti ya. Tapi grup stage-nya itu udah dari Sebelumnya ya? sebelumnya. Jadi belasan Februari harusnya ya udah mulai grup ya. stage itu dari tanggal 10 kalau nggak salah. Hmm, Terus sampai nanti tanggal 16. Oke. Untuk playoff-nya tanggal 14 sampai 16. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Buat yang nanya tim Indonesia udah dari siapa aja di sana? Yang pertama yang diundang udah ada Onyx ID. Yang tiga lainnya itu berasal dari challenge season ya. Ada EVOS Holy, ada Bigeton Alpha, dan ada RRQ Hoshi. Jadinya udah ada 4 tim Indonesia di sana. Ini 2 tim Indonesia lagi berjuang nih, karena yang menang 2 kali di hari ini juga bakal tampil di Challenge Finals. Jadi pastikan kalian para Cavalry, para Alter Champs dukung tim kesayangan kalian untuk bisa lanjut ke Challenge Finals nantinya. Yep, alright. Masih menunggu ya. Oh, tapi harusnya udah mulai masuk ya ke in-game-nya. Nah, sambil di chat sih harus. Enggak, Ding? Enggak ya? Enggak. Oke. Sembari menunggu unpause ya. Oke, udah siap nih device-nya nih ya. Nah, ya skill lap dulu. Lap apa tuh? Lap itu keringetan. Oh, keringetan ya. Padahal dingin ya. Kesemutan semua di sana. Iya, Grogi kali dia ya. grogi. Grogi depan Aran kayaknya. Diliatin nih. Diliatin Diliatin Aran Aran nih. Oke. Diliatin kakinya Sepertinya Aran game yang akan soalnya. segera dimulai karena countdown di device-nya udah mulai berjalan. Dan tim Liquid ID early yang tadi sempat kita bahas ya, udah lumayan dapetin keunggulan atau dapetin advantage. Ini akan harusnya di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain. Oke. Tapi kalau kita lihat dari networknya Aurora yang lebih unggul ya dari Liquid ya. Meskipun dari segi objektif ya Turtle diambil oleh Liquid ID. Ransiki di sisi lain juga permainannya nggak terlalu agresif, masih bermain dengan sangat-sangat aman juga, mengingat dari seorang Domeng KT juga membawa beberapa spell beberapa emblem yang memang membuat dia agak lebih sustain. Dan oke, ada pencurian Berhasil dari Fabian membuat Harusnya ya. keuntungannya. Berhasil karena memang tipikalnya ternyata bukan cuman menyebalkan Sacred Hammer-nya Tigreal ya. Ya. Didorong Spear of Alpha juga PR banget nih untuk purple buff bisa didapetin. Dan terlihat bagaimana Fabian sekarang udah menginjak level 8.
satu level unggul di atas dari Demon Kite-nya dan menuju ke arah dari Turtle yang sudah di-setup juga. Yeskiel memberikan zoning out sementara dari Aurora di mana Renegade-nya di arah belakang mencoba untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Edward tertangkap basah, masih ada Primal Rod juga. Spirit of Alpha belum kena ke arah siapapun. Kita lihat bagaimana kali ini dari seorang Fabian yang dijemput lagi tapi First Blood didapatkan pula dan bahkan tim Liquid ID mereka kehilangan 3 pemain mereka. Oh no, memang ada satu Spear of Disaster yang dibuka oleh Iron Shiki tapi belum ada yang kena di sana. Benar-benar melintasi di tengah-tengah dari kerumunan member Aurora. Dan tentu sayangkan ya, ada beberapa source ultimate juga yang masih belum tepat tadi. Seperti Spirit of Alpha dari Fabian yang belum connect ke arah Edward. Dan itu membeli waktu juga untuk Edward mengaktifkan Primal Rod-nya. Dan jangan lupakan bahwa Edith adalah hero yang bisa nge-kite. Ketika low HP tapi stuck dari Gouge-nya itu penuh, dia bisa untuk membalikan lagi dengan damage yang ada juga dari mode Primal Rod-nya. Kali ini kerugian memang cukup fatal diterima oleh Liquid karena mereka kehilangan 3 player dan juga turtle kedua yang dipegang oleh Aurora. Yap, sementara Demon Kite bakal coba untuk dipegangin dulu sama Aran. Tapi kuat Shadow terlalu lincah. Spirit of Alpha kembali tidak mengenai siapapun. Renegade, The Wave of the Dragon disambut lagi dengan Sanguine Claw, Impact dari belakang dan bahkan hujaman sisi power membuat Fabian tidak bisa bergerak sama sekali karena Earthshatter juga tadi mengganggu dan satu Death Sonata yang begitu mematikan membuat akhirnya Yeheskiel pun hilang di tangan Demon Kite. Dan masih belum berhenti karena Shadow Kill karena Widih. Dan itu dia Demon Kite yang hampir saja bisa mendapatkan Iron Shiki juga. Sekarang dimaksimalkan ke arah bagian tengah karena Aurora melihat masih ada satu catapult dan gak ada member Liquid ID yang siap untuk mempertahankan outer turret mereka. Kali ini Aurora benar-benar bermain agresif dengan adanya Hayabusa dan juga Granger yang siap berada di pertempuran. Yap. Satu lagi udah ada Sky Piercer sekarang, item kedua bagi Demon Kite-nya. Keuntungan berlipat-lipat ganda diambil oleh Aurora karena outer turret di tengah yang mahal pun hancur. Di ada bottom lane pun tidak bisa lagi dipertahankan. Dan bahkan itu dia satu lagi The Way of the Dragon membuat dari Fabian tidak sempat untuk memencet Guiding Wind dari Widih. Wow, itu benar-benar instan banget sih. Dan Fabian langsung ke pick off 3 kali loh. Selama kurang lebih 2-3 menit ini benar-benar targeting yang mahal dari Aurora. Yang ngebuat Fabian yang tadi sempat leading 2 level, sekarang sudah tertinggal 1 level di bawah dari Demon Kite. Ini bakal jadi tanda bahaya pasti untuk Liquid ID karena dengan perbedaan level yang ada, Hayabusa yang notabene-nya bakal cukup sulit untuk bisa kontes di area objektif. Justru malah dia udah jauh lebih siap di turtle yang ketiga. Yap. Dan ini tugas berarti dari Iron Shiki nih. Ini Fabian udah susah buat ibaratnya meng-carry. Ya karena udah jadi bulan-bulanan warga terus-terusan. Tinggal celah yang harus dimanfaatkan oleh Iron Shiki. Untuk dapetin setidaknya kayak gini nih turret, dapetin split push untuk nge-distract, dan jangan biarkan Iron Shiki sendirian kayak game sebelumnya. Ini Widih udah mulai harus menjaga juga. Wah, ini udah cukup bahaya buat Liquid ID ya. Perbedaan ada di angka 4.800 dan mereka bakal menelan banyaknya tekanan dari semua lane yang akan coba didorong oleh Aurora. Terutama untuk di bagian atas karena sekarang sudah ada 3 member dari Aurora yang mempersiapkan diri mereka untuk mengganggu orange buff dari Fabian. Dan ini kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan untuk Fabian karena lagi-lagi ya, kita jarang banget lihat Fabian under conditions dan itu yang terjadi di game ketiga ini. 7-0 bayangin. Gimana nggak sangat under ya dari Fabian yang selalu jadi targeting terus-terusan. Sanguine Claw-nya juga ini udah mulai mengganggu bagaimana Aran yang ada di lini paling depan. Sementara dengan adanya Aran mencoba lagi dan Spirit of Alpha kembali belum mengenai targeting tapi Renegade berhasil dihilangkan. Bad Impact yang begitu menyakitkan. Tamparan maut membuat dari Fabian pun menghilang, begitu pun dari Yeskiel yang harus menelan damage yang cukup besar yang disumbang oleh Demon Kite. Kali ini Aran mencoba untuk bertahan dengan Revenge di dalam tubuhnya tapi killing spree dengan adanya Sky Pierce sudah tadi bahkan Iron Shiki pergerakan yang ternyata berujung maut membuat akhirnya tim Liquid ID hanya menyisakan sosok Widih sendirian. 4 tukar 1 dan itu yang baru saja kita saksikan. Di mana pertukaran yang sangat-sangat merugikan sekali kala tim Liquid ID. Karena mereka dipaksa untuk bermain di dalam mode pertahanan. Justru Aurora yang berhasil mendapatkan momen-momen untuk membongkar pertahanan tersebut. Dan momentum dari targeting yang sangat-sangat baik dari Demon Kite ini yang nggak bisa diantisipasi oleh Liquid ID. Karena jujur tadi Yeskiel sempat membuang flickernya juga untuk bisa bertahan dari Shadow Kill. Tapi justru malah itu juga bisa tetap ditangkap oleh Demon Kite yang langsung menghilangkan nyawa dari Yeskiel. Di sisi lain Aaron yang memang berhasil untuk bisa mendapatkan momentum dengan Spirit Protection. Tapi di sisi atas ada The Way of Dragon dari Renegade. Memang ada backupan dari Guiding Wind tapi nggak bisa melarikan diri dari Death Sonata. Projectile yang ditembakkan terus-menerus oleh Demon Kite membuat Fabian terpick off untuk kelima kalinya. Wah, bahkan metode Matilda Alpha yang
super power ya. Iya. Itu tadi sebenarnya ada penyelamatan yang begitu epic juga, tapi sayangnya range dari Dead Sonata yang terlalu jauh sehingga menggapai tubuh dari Fabian yang harus hilang untuk kelima kalinya. Ini bukan pertanda tim Liquid ID sedang baik-baik saja. Dalam keadaan yang cukup tertinggal kali ini, cicilan demi cicilan pun terus dilunaskan oleh Domengkai. Iya. Itu bener-bener sih, nggak dikasih space. Tiap ada Dead Sonata yang aktif, dia bisa nge-trigger itu. Dan kali ini Liquid ID harus bertahan dari Lord pertama yang sudah didapatkan. Masalahnya nggak hanya itu, pasif dari Best Turret pun sepertinya udah nggak terlihat lagi dari 3 Best Turretnya Liquid ID. Dan ini akan menjadi dorongan yang akan sangat-sangat berat karena lagi-lagi kondisinya early game mereka nggak berhasil kuasai, mid game pun mereka nggak berhasil kuasai, dan masuk ke late game itu zona bermain untuk Sicilian. Oke. Dan apalagi udah mulai di-trigger-trigger juga nih kali ini dari Renajai dengan flick dari recall-nya juga. Tim Liquid ID sekarang mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Di menit yang ke-10 gapnya udah akan semakin jauh lagi di angka 6.000. Tapi ini masih Lord yang pertama. Tapi wah, satu kali Dead Sonata Yeskiel langsung kehilangan setengah lebih dari HP-nya. Wah, itu udah terlalu dalam damage yang bisa dihasilkan. Membuka Skill Eagle dari Widi menuju ke Renny J, tapi Lordnya masih belum bisa diantisipasi oleh Liquid ID. Dan Earthshatter Flicker onward juga dibuka. Fabian masih di cover dari Guiding Wind, tapi di sisi lain Aran yang sekarang menahan semua damage yang diterima dari Aurora. Dan Lord memang berhasil dihilangkan, tapi sepertinya 2 best turret bisa di-secure. Oh enggak, masih bisa ditahan. Masih ya, karena oh enggak kayaknya sekarang karena masih ada satu super wave minion yang berjalan bahkan bersamaan di arah top dan juga bottomnya. Bad impact, damage sudah mulai terasa, cukup mematikan dan bahkan Sanguin Kau membuat dari Yeskiel pun terpaksa mengeluarkan flicker thanks to favor yang membuat akhirnya Yeskiel pun masih punya nyawa tambahan untuk bisa selamat. Oh, ini kondisi yang sangat-sangat menekan banget karena Liquid ID ya. Dan ini gap yang sangat jauh sih, bisa dibilang ada di angka 12.000 gold di menit ke-11. Apakah ini memang kita dibawakan lagi pembalasan dendam dari Aurora di game pertama tadi ya? Karena tadi di game pertama juga terlihat sejauh ini perbedaannya. Dari segi item build, memang untuk di menit ke-11 perbedaan 3.000 gold antara Domengkai dan juga Iron Shiki ini akan menjadi faktor penting, dimana ngebuat Domengkai damage-nya itu udah nggak terbendung lagi. Tadi sempat dibahas juga, Dead Sonata aja, karya skill itu bisa langsung ngebombardir dirinya. Iya. Enggak ini, wah, itu dia combo Atlas Guard dan juga Spear of Alpha membuat akhirnya dari Domengkai ter-shutdown. Shutdown mahal didapatkan oleh tim Liquid ID, setidaknya ada nafas lagi yang cukup lebih panjang walaupun nantinya Domengkai yang muncul akan bertepatan dengan adanya Lord in hand yang akan spawn juga. Setidaknya ada momen shutdown ya, celengan dari 5 poin kill Domengkai akhirnya bisa dikantongi oleh Liquid ID. Ini akan coba melakukan setup lagi kah? Karena memang cukup berbahaya ya. Hampir semua flicker aktif dari Aurora. Sementara Yeskiel masih belum memiliki flickernya dan akan cukup beresiko memang kalau sampai Yeskiel yang ditarget nih, terutama dari Demon Knight yang sekarang udah siap di level 15 dengan semua skill resource-nya. Lihat ini Fabian kena poke terus-terusan juga. Spear of Alpha miss ternyata karena memang digocek lagi dengan dari kuat Shadow. Kali ini mencoba untuk langsung melompat ke arah belakang Aran dengan Infinite Pursuit, terangkat dengan Silver Eagle, take over terhadap Lordnya, dan bahkan Edward kali ini berhasil untuk dihilangkan. Walaupun Aran menjadi pertukaran nyawa dan Fabian yang menghilang, double kill dia dengan Domengkai, tapi Lordnya pun triple kill, bahkan wipe out diciptakan. Lordnya jatuh ke tangan Domengkai dan bahkan membuat dari tim Liquid ID ter-wipe out sudah. Dan ini adalah momen yang sangat mengerikan untuk Liquid ID karena mereka sepertinya gak bisa bertahan dari one straight push yang akan dilakukan oleh Aurora. Sangat disayangkan Liquid ID masih belum berhasil lanjut ke challenge finals dan mereka harus berjuang kembali dari lower bracket. Dan welcome to challenge finals untuk Aurora Philippines.